Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi bersama saya, pengacara Tiso tentunya. Saya di sini akan membahas mengenai perjanjian kerjasama. Bukan sekedar membahas, tapi saya akan menunjukkan bagaimana cara menyusun surat perjanjian kerjasama yang benar. Apabila teman-teman melakukan sebuah perjanjian, apabila terkait dengan uang, materi atau harta benda lainnya, saya sarankan menggunakan perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama, karena perjanjian kerjasama itu sangat penting. Bukan sekedar perjanjian utang piutang yang nantinya akan terkait dengan keuntungan, mohon maaf, laba di sini kalau utang piutang. Tapi kalau perjanjian kerjasama kan terkait dengan benar-benar ada peristiwa hukum, ada kerjasama di sini. Jadi di situ ada sesuatu yang bisa menghasilkan. Bagi siapa? Bagi si pemodal. Terdapat unsur penting yang terdapat di dalam surat perjanjian, yaitu satu, unsur perbuatan, yang kedua unsur pelaku, yang ketiga adalah unsur pengikat. Unsur perbuatan maksudnya di sini adanya suatu tindakan atau perbuatan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya. Terus yang kedua, unsur pelaku, yaitu adanya para pihak, dua orang ataupun lebih, di dalam membuat suatu perjanjian. Jadi kalau satu orang namanya bukan perjanjian, tapi pernyataan. Ingat ya teman-teman, kalau satu orang itu namanya bukan perjanjian, tapi surat pernyataan. Terus yang ketiga adalah unsur pengikat, yaitu dua orang atau lebih ini mengikatkan yang mempunyai konsekuensi hukum. Pada siapa? Kepada para pihak yang membuatnya. Tapi yang perlu diketahui, terdapat perbedaan antara MOU dengan surat perjanjian. MOU sifatnya tidak mengikat dan itu hanya persetujuan dan tidak ada sanksi hukumnya apabila dilanggar. Tapi apabila perjanjian itu sifatnya mengikat dan terdapat sanksi hukum ataupun konsekuensi hukum apabila para pihak melanggar perjanjian tersebut. Biasanya MOU ini dibuat sebelum surat perjanjian tersebut dibuatlah, diterbitkan maksudnya di sini. Kapankah surat perjanjian kerjasama tersebut dianggap sah? Apabila telah memenuhi pasal 1320, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektifnya adalah cakap, sepakat. Cakap adalah umurnya sudah memenuhi untuk melakukan perbuatan hukum sendiri dan tidak di bawah pengampuan dan sebagainya. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Sepakat juga teman-teman mungkin sudah mengerti semua lah. Syarat objektifnya di sini adalah klausula yang halal dan adanya suatu hal. Suatu hal di sini adalah adanya suatu barang atau harga. Jadi itu tidak perlu saya jelaskan panjang lebar, karena saya yakin teman-teman sudah mengetahui klausula yang halal adalah yang tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan sebagainya. Berikut adalah contoh surat perjanjian kerjasama, yaitu katakan ini surat perjanjian kerjasama di bidang usaha kopi dan sebagainya lah, katakan seperti itu. Jangan lupa pada hari ini, hari apa, tanggal berapa, bulan, tahun, kalau bisa adalah jam dan tempatnya di mana. Terus kemudian yang bertanda tangan di bawah ini, satu, pada pihak, disebut juga pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama ini siapa?
pihak pertama merupakan perseorangan yang memiliki maksud untuk melakukan investasi kepada pihak kedua. Adapun pihak kedua adalah pengusaha pemilik kedai kopi tersebut. Pasal 1, bentuk kerjasamanya apa? Pihak pertama sebagai unit usaha untuk bergerak di bidang apa dan sebagainya dengan produk utama bila perlu disebutkan. Terus kemudian pihak kedua bertindak sebagai investor, yaitu maksudnya di sini yang mengeluarkan modal usaha untuk melaksanakan segala usaha yang terdapat disebutkan di atas. Maka pihak kedua wajib memberikan sejumlah uang sebagai modal, dan pihak pertama kemudian wajib melakukan pengembangan usaha. Pasal 2-nya jangka waktu kerjasama. Setelah pemberian modal usaha pada pihak kedua kepada pihak pertama, maka pihak pertama wajib mengembalikan modal usaha tersebut dalam jangka waktu sedikitnya berapa, katakan minimal 12 bulan dan bisa diperpanjang 12 bulan lagi jadi menjadi 24 bulan. Itu terserah, tergantung kesepakatan. Para pihak boleh memperpanjang waktu kerjasama atau memutuskan untuk kerjasama di tengah perjanjian dengan syarat tidaknya masih memiliki sisa 2 bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama. Pasal 3, lingkup perjanjian kerjasamanya. Pihak pertama menyediakan modal usaha sebesar 100 juta katakan, dan aset ini maksudnya adalah tempat usaha tersebut. Kemudian pihak kedua akan menjalankan usahanya dengan modal usaha dari pihak pertama dengan baik dan optimal sesuai dengan pengalaman keilmuan yang dimiliki oleh pihak kedua. Pasal 4-nya adalah pembagian hasil. Sistem bagi hasil usaha diterima dalam bentuk tunai sebagai hasil usaha para pihak. Siklus usaha yakni setiap 1 bulan sekali. Jadi setiap 1 bulan sekali itu para pihak diwajibkan untuk membagi keuntungan tersebut. Selanjutnya para pihak wajib membuka satu rekening bersama. Pasal 5, hak dan kewajiban para pihak. Para pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama, yaitu pihak pertama menyediakan tambahan modal usaha awal sebesar 100 juta, memberikan dan menyediakan tambahan modal usaha ini 15 juta sekian ini berupa aset, serta berkontribusi di dalam pengembangan usaha dalam bentuk pemberian saran, evaluasi usaha, serta mengambil keputusan bersama pihak kedua. Untuk pihak kedua yaitu melakukan pengelolaan kontrak penjualan, melakukan kegiatan produksi, pemasaran, penjualan produk makanan dan minuman sesuai dengan konsep unit usaha yang dijalankan, melakukan perencanaan pemasaran yang didiskusikan bersama pihak pertama untuk kemudian mengambil keputusan final guna mengembangkan usaha, membuat laporan keuangan neraca laba rugi neraca saldo, jurnal keuangan harian secara periodik yang akan dilaporkan kepada pihak pertama. Pihak pertama wajib mempertanggungjawabkan segala keuntungan ataupun kerugian usaha serta pengembalian modal kepada pihak kedua sesuai dengan yang ditentukan sebelumnya. Pasal 6 mengenai pelaksanaan perjanjian. Dana wajib disiapkan oleh pihak pertama seluruhnya selama-lamanya 1 bulan sejak surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani. Dana dapat diatur pemberiannya oleh pihak pertama ataupun diberikan utuh secara langsung. Dana yang diberikan oleh pihak pertama akan dikeluarkan oleh pihak kedua sesuai dengan keperluan usaha terkait hal pemasaran serta biaya operasional usaha. Pasal 7, berakhirnya perjanjian kerjasama ini dinyatakan berakhir apabila para pihak telah sepakat untuk tidak memperpanjang kerjasama di akhir waktu selesainya perjanjian kerjasama ini. Apabila di tengah periode perjanjian kerjasama salah satu pihak, baik pihak pertama maupun pihak kedua meninggal dunia, maka hak keuntungan akan tetap dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing. Pasal 8, apabila terjadi perselisihan di kemudian hari, diusahakan diselesaikan untuk melalui musyawarah mufakat. Pasal 9, risiko usaha.
pasal 10 ketentuan lain-lain apa yang belum diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama ini, maka secara terpisah harus disepakati oleh pada pihak atas dasar niat baik, disepakati oleh pada pihak. Adapun peralihan hak kepada pihak lain yang tidak dalam surat perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilakukan tanpa kesepakatan para pihak kedua. Pasal 11 penutup perjanjian dibuat 2 rangkap masing-masing asli dan memiliki isi yang sama dengan tanda tangan para pihak di atas materai dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jadi dibuat rangkap 2 yang ada materai dan tanda tangannya pihak pertama yang terdapat di atas materai diberikan kepada pihak kedua. Begitu juga sebaliknya. Saksi-saksi jangan lupa. Demikianlah video kali ini, dan semoga bermanfaat surat perjanjian kerjasama ini. Bagaimana caranya menyusun? Apabila ada yang kurang jelas silakan tanyakan di kolom komentar atau bisa DM saya ataupun inbox saya, terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.